1 misalkan atau test case 1 gitu ya. Nanti tinggal di-rename aja lagi bisa test case. Nah, cara penggunaannya adalah di sini ada playback base URL, bisa kita pastekan si HTTPS BAK ini. Nah, kita buktikan dulu ya, soalnya kemarin beberapa hari saya coba dia not responding. Cara pengetesannya adalah kita modelnya recording. Nah, test case pertama ini adalah kita ingin sama-sama mencoba tes untuk mencari kelas, jadwal kuliah berdasarkan inputan kelas. Oke ya, misalkan kita record. Oke, akan dibuka. Nah, ini saya masukkan 4 KA 14. Nah, kan not responding dia. Tuh. Kelihatan nggak not respondingnya di situ? Kelihatan nggak? Ini saya klik cari jadwal kuliah nggak mau. Tuh kan, unresponsive. Unresponsive. Ya, jadi kita sepakat sama-sama kita tidak usah pakai si BAK ini. Jadi test case jadi kita coba web, terus pakai yang mana Pak? Nah, kita pakai web yang biasa dipakai untuk latihan ya, latihan tester-tester. Kita pakai ini aja, yang biasa dipakai oleh tester-tester. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Website Swag Lab. Swag Labs namanya. Ini web yang disediakan untuk belajar testing. Ya. Oke, tadi kita balik lagi ke ini ya. Nah, ini kan tadi sudah gagal, kita remove saja, kita delete. Stop recording. Oke. Oke, kita coba tambah test case yang pertama adalah test case misalkan login ya. Test case login. Jadi ada test case login di sini. Ini kita kopikan ya. Eh linknya saya taruh di chat aja ya. Linknya kalau mau sama-sama coba. Linknya. Oke. Nah, ini linknya dikopikan ke sini. Ya. Setelah itu kita record. Maka ini dia sebenarnya muncul window baru ya. Oke. Dia muncul window baru. Nih. Oke, kita masukkan dengan accepted username R yang sesuai standar username dan passwordnya adalah secret sauce. Oke, standar user dan secret. Saya salah nih. Secret underscore you. Saya salah lagi. Tadi kopikan aja lah ya, nggak apa-apa langsung ini juga nggak. Tapi nanti dia jadi klik kanan, tuh kan? Login passwordnya jadi klik kanan, jangan ya. Secret underscore sauce. Ya, kalau sudah login, oke, oke. Nah, sampai di sini kita sudah bisa login ya. Login, terus apa sih tandanya kalau kita bisa melihat login? Ya, kita bisa melihat produk, kita bisa melihat nama produknya, bisa melihat di gambar keranjang. Tapi yang kita tandai adalah kita bisa melihat produk. Nah, produk ini kita klik kanan, kemudian Selenium, assert, kita masukkan sebagai teks ya. Teks. Oke, ini adalah tanda bahwa kita sudah login dengan benar. Nah, setelah itu kita stop recordingnya. Stop recording. Maka inilah test case yang sudah disiapkan oleh Selenium. Ini test case-nya ya. Nah, cara pengetesannya tinggal kita run current test. Run current test, maka dia akan mengisi. Ya, di sini kita lihat setiap di lognya, setiap step by step akan divalidasi. Oke, 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 oke.
Artinya test case ini sudah dites valid dan apa, value yang menyatakan bahwa kita sudah login adalah produk, gitu ya. Nah, kalau kita mau tes dengan yang salah, gitu kan ya, kita nggak perlu tes lagi, dibikin test case lagi sebenarnya, ya. Dari sini masing-masing ini kan ada value-nya ya, ada value-nya standar user. Nah, misalkan standar user-nya saya ganti standar user 1. Kita run current test, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul username and password do not match any user in this service. Dan semuanya test case-nya dilakukan, ya. Nah, ini ya, mulai yang oke, 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 tapi dia tidak bisa memvalidasi yang terakhir. Yang terakhir itu apa? Yang assert title ini, karena tidak muncul. Dan dia akan terus ya, error ya, error ya, error. Nah, tapi ini karena kita masukkan inputannya yang salah, tapi sebenarnya ini valid. Gitu ya. Kenapa valid? Karena kita masukinnya data yang salah. Jadi kita hanya menguji dengan data yang salah, benar nggak sih dia salah? Jangan dia bisa login juga gitu, atau jangan-jangan tidak bisa memunculkan si tadi itu ya, tidak memunculkan warning tadi. Tuh, ya kalau kita kembalikan standar value-nya ke apa standar value lagi, inputan username-nya kembali ke standar user, kita run current test lagi, gitu kan ya. Ya kan, katakan sebagai oke semuanya ya. Nah, lihat ya, jadi test case ini sebenarnya kita hanya meng-create test case apa sih? Login, ya. Tapi step by step-nya itu kita yang menentukan, gitu ya. Kita yang menentukan step by step-nya gitu kan ya. Nah, ingat dalam pengetesan urutannya sebisa mungkin urutannya benar dulu gitu kan. Jadi jangan kayak tadi misalkan saya main copy klik kanan, klik kanan juga tidak ada bisa juga ya kalau misalkan kita, apa, bikin, eee, tambah test case satu lagi misalkan ya, test case login 2 misalkan ya, yang login 2 kita mau coba pakai diklik ya, coba pakai diklik, record, betul, kita pakai ini, klik kanan. Nah ini kalau modelnya gini paste, terus nah, copy, paste, login. Oke, assertnya sebagai assert X, gitu ya. Nah ini kita stop. Nah, lihat urutannya. Open, ya, open websitenya, set Windows size oke, klik login, CS data, oke. Saya memasukkan tipe CSS datanya username-nya klik. Ya, sedangkan di sini juga masih klik ya sama ya tipe datanya. Ya. Klik-klik ada nggak sih yang membedakan? Nah, membedakan adalah kalau di sini klik tipe, klik tipe. Kalau di sini klik klik tipe, klik tipe, klik ya, klik login, login password. Baru password klik kanan ya. Tadi saya beberapa kali klik ya. Klik baru tipenya ya. Kalau kita running test ya tetap tetap semuanya. Tapi modelnya adalah bergantung daripada dia akan merekam setiap aktivitas daripada apa namanya? Apa yang kita lakukan dalam dalam di record tersebut. Nah, di sini fungsi lainnya adalah kita mau
Ini run current, jadi kalau kita mau tes login ini dengan login 2, ya berarti run tes semuanya, gitu kan ya. Terus nanti login 2 dia akan tes lagi, gitu kan. Jadi kalau kita punya beberapa test case, katakanlah ada 10 test case, ya berarti pakai run all test case. Nah, kalau kita ingin supaya belajarnya lebih gampang, ya kita bikin slow, misalkan setengah, pelan-pelan, preparing. Nah, pelan-pelan ya, mencoba tipe klik, gitu kan ya. Klik, tipe tes data klik, gitu ya. Nah, gitu klik. Oke. Oke. Nah, itu ya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, eh nah lalu fungsi assert-nya apa saja sih yang bisa kita lakukan? Fungsi assert ya. Coba saya login lagi tadi dengan secret sauce dulu, gitu kan ya. Login dulu dengan secret sauce. Oke. Nah, website ini jadi tadi gitu ya, yang menandakan kita harus ambil salah satu yang menandakan bahwa di apa kasus ini berjalan dengan baik, gitu ya. Berikutnya kalau misalkan kita pakai satu link ya, satu link misalkan ini. Saya mau coba tes add to chart dari Source Lab Backpack ini. Tapi ya, bisa nggak kita langsung tes di satu ini saja nih? Kita klik ya. Klik. Nah, saya mau ambil dari sini. Add to chart ya. Add to chart. Coba kita masukin add to chart. Chart ya. Add to chart. Record ya. Ketika kita record, ini kita, nah permasalahannya website ini mengizinkan orang beraktivitas dengan harus login terlebih dahulu ya. Nah, permasalahannya login terlebih dahulu ini nanti harus, nih kalau saya record ya. Oke. Ternyata dia langsung bisa masuk ke sini. Nah, ketika kita add chart, masuk. Gitu ya. Oke. Kita klik chartnya. Nah, kita ambil yang apa sih yang menandakan bahwa si ini sudah berhasil, Selenium Search X. Ya, coba kita stop. Kita run tes lagi. Oke. Run tes. Ada permasalahan apa? Kita lihat di sini. Nah, kenapa kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Tadi saya sudah kasih tahu jawabannya. Apa? Karena harus login dulu. Jadi ini test case-nya berurutan. Ini kan ya kan? Warning element found secondary locator bla 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 display button to use it by default update test step as primary locator. Berarti yang di sini kita harus memasukkan login dulu baru lakukan chart. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, tapi pada akhirnya kadang-kadang terlihat oke ya, dia bilang oke. Tapi tidak failure ya. Tidak failure. Nah, ternyata bisa juga dia. Saran. Oke.
Oke, berarti tidak perlu pakai login ya? Tidak perlu pakai ternyata dia bisa. Kenapa? Karena, eee, posisi kita sudah dilakukan karena kita ngambilnya URL-nya ini tadi ya, URL-nya ini ya, langsung masuk HTML yang sudah login, ya. Nah, kalau kita bikinnya gini, maka yang akan muncul adalah loginnya, harusnya. Oh, enggak ya? Oh, enggak, karena ini untuk record-nya, sorry, untuk record-nya, ya, gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, biasanya apalagi sih yang, test case yang bisa kita lakukan selain add to chart gitu ya, proses add chart ini ya kan, add chart gitu ya, mana back to product dulu deh, add chart gitu ya, check out gitu ya. Nah, fungsi check out ini juga nih perlu nih, coba gitu kan ya. Nah, itu kalau testing menggunakan Selenium. Tinggal nanti Anda pelajari fungsi untuk yang assert-nya ya. Assert Selenium. Kok Selenium Python? Assert Selenium IDE. Komennya ya. Nah, jadi assert ini untuk apa? Assert arlet, assert check, assert confirmation. Jadi kita pakai teks ya. Assert text itu adalah confirm that text element content provide value. The test will stop if assert fail. Gitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa mengkonfirmasi nilai yang ada gitu kan ya, dan tes akan di-stop jika assert-nya fail. Ya, bukan di-stop itu artinya bukan selesai, bukan finish ya. Jadi dia nggak akan proses gitu ya, proses. Oke. Coba sambil dipraktekkan yang kelompok-kelompoknya gitu ya. Jadi nanti, saya konfirmasi ulang ya, bahwa kita tidak bisa pakai yang BAK, ternyata BAK not responsif ya, not responsive webnya, jadi diam-diam aja ya. Jadi kalau kita udah ngetes ternyata websitenya not responsif, artinya not responsif itu saya nggak tahu apakah diblok, dari sananya atau memang tidak boleh Selenium masuk ke situ gitu kan ya. Tapi cukup bagus juga artinya, eee tidak boleh sembarangan yang mengetes gitu ya di sana ya. Jadi saya kasih, web yang biasa untuk dites ya. Selain source demo ini ada satu lagi ya, satu lagi itu kalau tidak salah namanya bentar saya ingat dulu ya, saya ingat dulu. Eee, Selain itu Swag Lab ada cross 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 browser testing. Kayaknya cross browser testing nggak bisa juga. Heroku demoblast.com. Nah, ini juga bisa Anda coba dites demoblast.com. Nah, ini namanya demoblast.com. Nah, ini juga Anda bisa untuk tes ya. Tes mulai dari login gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu nih loginnya pakai, kalau tadi kan disediakan ya. Saya nggak tahu nih loginnya pakai apa di sini. Ya bisa aja lah Anda coba-coba login gitu kan. Kayaknya apapun dimasukin pasti akan login guys, enggak sih? Satu, coba tes dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 login. Oh wrong password. Kayaknya dia nggak ngejadiin deh. But demo kalau nggak demo blast, lagi demo blast, ada lagi satu lagi ya. Candy Mapper.
Kalau Candy Mapper enggak ya. Candy Mapper, Tools QA, demo site. Oke, saya lagi kasih satu solusi lagi web yang bisa Anda pakai, mana ya? Eee, oke sebentar sebentar saya kok hilang ini ya. Candy Mapper source demo, demo 11, Heroku my project. Sementara kayaknya itu aja dulu ya, pakai Swag Swag Labs itu aja dulu. Nah kalau pakai yang lain, eee, sebenarnya bisa bisa juga sih kalau pakai, apa, Anda ngetes ini ya, kalau sebenarnya kalau yang sudah live, kalau ini kan masih prototype ya sebenarnya, prototype ya belum live, karena ini kan nggak ya demo ini kan demo ya. Kalau Anda misalkan pakai apa, Tokopedia, Shopee, terus apa yang website e-commerce itu kan masanya website live ya, website live. Jadi kemungkinan akan ini juga sih sebenarnya ya, apa namanya, akan mengganggu juga sistemnya mereka gitu kan ya, gitu. Nah, oke. Ini nanti filenya saya kasih ya pas di Viklas aja ya. Ini misalkan itu nih studi kasus nih ya. Ini kan udah tadi nih login gitu kan ya. Ini juga bisa untuk lokal ya. Bisa juga untuk lokal. Jadi kalau Anda punya website sifatnya belum go live ya, belum go live, jadi bisa pakai untuk yang lokal. Nah, ini saya sudah sediakan contoh-contohnya di sini ya, juga sudah ada hasil bagaimana kalau error gitu kan dan yang lain-lain gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan yang mau didiskusikan. Ingat, kita pakainya ini adalah, otomatik ya. Jadi test case yang kita bikin itu sebenarnya, mmm, apa namanya, test case bukan manual jadinya kita bikin. Jadi sebenarnya test case itu sudah tergenerate atau terdokumentasi dengan langkah-langkah, eee, recording yang kita lakukan gitu kan ya, tuh. Silakan ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut mengenai ini. Kalau ada yang bingung, mengenai ini tadi, apa, Selenium ya, ini tadi kita tes ya. Tadi ini yang login test. Nah, selain daripada ini kita bisa ganti insert new comment ya. Jadi misalkan, ya sebenarnya ini trial and error ya, misalkan komennya ini kita ganti gitu kan ya, insert new comment gitu kan ya, kita ganti ya, kita tambahin komen, di sini adalah komennya adalah komen, nah komen ini apa sih Pak? Komen ini ada beberapa perintah ya, ini siapa yang join lagi nih tadi? Ada kayak bunyi jual suara join, ting dung gitu.
Oke. Jadi kalau kita mau menambahkan satu step tahapan berarti komennya apa di sini ya, komen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komen? Ya ini yang tadi itu ya, kayaknya harus ditampilkan. Coba saya tampilkan dulu. Selenium IDE. Wah, tuh nggak usah buka dari situ deh. Buka dari ada help enggak ya? What is help? Nah, ada help ini. Help ya. Comment line runner. Ini ya. Komen. Nah, jadi komen itu kita bisa pakai add selection. Add selection ini berarti untuk menambahkan seleksi dari option multi select element gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat misalkan di sini komennya ada banyak ya, ada answer, add selection, targetnya apa gitu kan ya. Nah, misalkan add selection atau ini tadi tesnya adalah langsung masukin tipenya adalah username. Nah, ini dari CSS-nya ya. Kalau bingung lihat CSS-nya mungkin coba keluar dulu ya. Oh. Biasanya kan kita pencet ini ya, kalau mau lihat apa? Inspect ya. Ada yang sudah pernah begini kan ya? Pakai inspect. Inspect-nya di Google Chrome kan ya? Nah, jadi kalau kita ketikkan standar user gitu, nah ini kan value-nya di sini nih muncul nih. Standar user value. Nah, ini. Deh. Coba saya ulang. Nah, selain daripada kita langsung menggunakan Selenium, kita juga bisa melihat berdasarkan inspect yang ada di sini. Nah, ketika di sini berarti ini adalah bagian dari username. Ya, berarti dia ada di kelas form group, form untuk ID username, ya bla 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 dan value-nya adalah standar use. Nah, berarti pada saat di sini yang dieksekusi oleh ini saya hapus dulu ya. Ini clear all, jangan clear all dong, hilang ya. Delete, delete. Oke. Berarti ini diambil dari data test untuk username, value-nya standar. Nah, itu juga diambil dari ini sih berarti ini. Ini dia. Nah, kalau untuk password ya dari untuk password ya. Oke, ini sebenarnya adalah nanti kalau kita pakai yang namanya Selenium. Jadi hari ini saya nggak Selenium itu dulu ya. Selenium WebDriver. Nah, kalau WebDriver ini paduannya dengan inspect daripada Google Chrome. Gambarannya tuh kayak gini dia nanti nyobanya. Kita nyoba. Nah, kalau yang berikutnya nanti, kalau Selenium IDE ini sepintas hanya ini dulu aja ya. Sepintas hanya ini dulu. Minggu depan kita masuk ke Selenium WebDriver. Nah, Selenium WebDriver itu fokusnya ya kita pakai ini, pakai inspect daripada si Google Chrome untuk mengetes berdasarkan apa ya disebutnya elemen ya. Kalau di sini kan elemen ya. Kalau kita lihat sih semacam ya memang sih bahasa pemrograman, cuman ini kan elemen disebutnya elemen, bukan konsulen. Elemen ini kan semacam kayak part-part apa sih yang ini itu sebenarnya di programnya apa sih yang dijalankan gitu kan ya. Nah,
Eee, untuk Selenium WebDriver silakan dibaca saja. WebDriver, ini saya kasih contoh, bukan kasih contoh ya, lihat ininya dulu deh. Apa saja yang bisa dilakukan, eee, support browsernya itu bisa Chrome ya, Chrome, Safari, dan yang lain-lain. Elemennya, nah ini nih, kalau Anda mau pakai ini berarti download ya, download. Untuk WebDriver ini biasanya untuk, tapi nggak terbatas ya, maksudnya tapi di sini dia dia nyatakan ada untuk Python, JavaScript, Ruby, Stable, Java ya, masih SAP ya. Ini eh, untuk yang menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ya, misalkan dipakai. Nah, ini maksudnya gini. Jadi kita ngetesnya pakai WebDriver Selenium, pakai Python, tapi web yang akan kita tes gitu. Ya. Nah, nanti karena Python ini biasanya runningnya, biasa kan kalau Python saya biasanya pakai Anaconda ya. Anaconda, engine-nya pakai Anaconda, terus editornya pakai Visual Studio ya. Jadi Python-nya saya run di Anaconda. Mungkin ada yang sudah pernah pakai ya Anaconda, karena Anaconda ini kan ya lumayan komplit ya untuk menjalankan Python bisa untuk ya. Nah, jadi semacam itu nih yang akan kita, makanya minggu depan ini agak lebih berat, bisa 2 pertemuan karena kita pakainya Selenium WebDriver ya. Kalau yang WebDriver ini, nah ini contohnya kita kan kita pakai Python ya. Jadi saya biasanya pakainya Spider, ya Spider. Atau nanti bisa pakai, sebenarnya pakai Anda pakai Python yang biasa Anda pakai juga tidak masalah gitu ya. Nanti contohnya dia akan, kita ngetes ini juga nih swag lab, tapi berdasarkan yang ini tadi nih, inspeknya si ini nih. Nah, berdasarkan ini. Jadi Selenium, jadi testing otomatiknya kita lihat di sini. Jadi kita harus lihat dulu nih apa nih value-nya gitu kan ya. Apa input kelasnya gitu kan ya, dari sini apa di ini misalkan ini bagian yang apa, ini bagian apa gitu kan. Kayak saya kan ini kan password gitu ya. Password ini inputannya apa gitu kan. Kalau untuk login, login tuh ini ya, ini login, value-nya adalah login gitu kan ya. Nah, itu. Ya itu minggu depan saja. Tapi selebihnya kalau untuk Selenium IDE sudah paham ya. Jangan lupa kalau tadi sudah ngetes project-nya bisa di-save gitu ya. Save misalkan ya di mana Anda mau save itu di-save untuk besok-besok siapa tahu ingin dibuka lagi. Jadi kalau mau bukanya tinggal open aja gitu kan ya. Open gitu kan ya. Saya tadi naruhnya di download ya. Download ya, pertama SID namanya, site. Nah, gitu ya. Jadi gitu itu cara kalau mau nge-create, kalau mau nge-create lagi yang baru ya. Nah, makanya kenapa Selenium IDE ini bintangnya tadi saya bilang kenapa 5 di Chrome ini ya. Enggak, bukan 5 maksudnya. Ini 3,5 lah ya, karena banyak yang di sini komen kalau kita lihat reviewnya ya. Ini kan work well for me. Ini yang bintang, nah ada yang ketiga nih, it's work but get from JS error causing serve delay gitu kan. I was wondering why my web browser has significant delay extension. Ada juga, nah ini yang berkaitan dengan memakai JS ya.
Ini juga. Nah, tapi paling tidak ya sedikitnya kita pakai yang umum umum ini ya, umum yang biasa dipakai di testing, ya. Nah, ini ada juga yang menyatakan bahwa recording fitur unable to register task, a simple right click, spreadsheet, dan yang lain-lain. Berarti di pointing tidak kasih nilai 1. Ya. Kalau sebenarnya extension kalau Katalon kita coba lihat Katalon ya. Lihat aja di YouTube Katalon ya. Katalon Studio Tutorial. Nah, ini ya udah ada ini ya. Ini udah ada yang bahasa Indonesia nih. Ini si Zanuartri. Ini Anda bisa ini 7 bulan yang lalu ya, masih baru lah ya. Kayak gitu ya? Nggak masuk ya. Jadi Katalon ini Katalon Studio ya. Katalon Studio ini enggak jelas juga di sana ya. Jadi ini karena nggak masuk suaranya pasti nggak masuk di Anda karena saya tidak share ini ya, tidak share apa namanya, tidak share tab ya. Nah, jadi Katalon ini sebenarnya ya sama sih interface-nya dengan si Selenium gitu ya, cuman sini kita create new project apa yang mau dites, web, API, mobile, desktop, generic ya. Oh ya, sebelum sebelum Anda coba Katalon ini, coba kita lihat dulu website Katalon ya. Katalon, kalau Anda mau coba trialnya ada ya, trialnya download studionya ada. Ya, versi ini. Nah, ini ada nih. Nah, tapi ini trial ya. Nah, kalau mau belinya sekitarnya free, yang free-nya juga sebenarnya ada nih, basic test automation for small team. Nah, berarti bisa nih ya. Nah, berarti bisa kita coba atau nanti minggu depan kita coba yang Katalon juga ya. Jadi nggak apa-apa kita pakai Selenium Katalon. Dulu ini setahu saya ini nggak ada yang free. Sekarang sudah dikasih free hanya untuk eee, automation for small team. Berarti hanya untuk yang kecil-kecil gitu ya kayak kita belajar gini ya. Kalau berbayar sebenarnya ada nih. Anda cari di Shopee juga ada. Jika Anda cari Shopee juga. Nah, di sini kalau yang berbayar nanti ada hitungannya untuk Studio Enterprise-nya berapa per tahun, untuk tes cloud-nya ada, ya. Ini tes cloud tapi dibatasi nih, Catalan runtime ada, manajemen quality semuanya ada. Nah, cuman permasalahannya ini nih, ada batasan tes-tesnya. Oke deh, kita lihat dulu ya. Ini ya, ini contohnya tadi gitu kan ya. Nah, ini dia misalkan dia nguji web nih. Web, ini sama nih. Nah, berarti harus online ya, syaratnya berarti gimana? Ya, kalau dia online, tapi kalau bisa di lokal, dibikin lokal, sama kayak tadi, Selenium IDE bisa lokal juga ya. Nah, ini ya contohnya tadi ya. Nah, jadi ini tampilannya untuk yang katalon, ya, test case, object repository, test suite, data file, keyword, ya, report, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah bagian daripada struktur tesnya. Ini contoh nih ya, ini misalkan login. Ini login kita lihat dulu nih, nanti kita praktekkan minggu depan saja. Katalon, misalkan ini demonya adalah Katalon demo hero eh, hero UF ya, .com profile login. Nanti dia akan memunculkan ini hero Katalon demo hero login. Ya. Sama modelnya gitu kan ya. Login sukses, ini seperti apa saja objeknya. Nah, kemarin kan saya berikan file yang ada
Excel-nya ya, ada Excel. Nah, itu kalau manual kita masukkan satu persatu. Nah, kalau apa, kalau testing otomatis ini kita bisa manfaatkan dari yang sini. Sama seperti Selenium tadi, ini sebenarnya sudah komennya target value. Nah, hasilnya dari si ini. Nah, biasanya dari hasil tes ini nggak di screenshot satu begini ya. Maksudnya biasanya itu screenshotnya adalah misalkan nih, ini saya screenshot, sorry nggak muncul. Saya screenshot misalkan ininya saja. Nah, ininya saja nih. Masih nggak kelihatan. Ini kalau untuk laporan ini target komennya ini dan eh, hasilnya ini nih. Mana tadi ini? Nah, ini yang udah oke nih ya. Kalau enggak biasanya harus lengkap. Nah, sampai di sini login tes ya. Oke. Biasanya ya print screen lognya di print screen. Nah, misalkan lognya nih. Kok lognya nggak mau muncul nih. Nah, misalkan ini ya. Nah, itu yang dilaporkan. Kalau dia ini udah jadi satu dalam bentuk ini, tabel-tabel. Jadi ini ada tesnya nih. Nah, dia running seperti ini tesnya. Ya username gitu kan ya. Terus gitu ya. Nah, kalau login fail misalkan gitu ya. Ini semuanya login fail ada contohnya. Nah, nanti silakan dilihat aja nih video ini kalau untuk belajar katalonnya ya. Coba Anda download katalon. Eh, filenya kalau nggak salah tidak terlalu besar ya. Bikin sukses dan seterusnya gitu ya. Kalau Selenium web driver, web driver, Selenium web driver yang saya maksudkan tadi misalkan, nah ini dia pakainya ini ya. Web scraping, boot and testing. Jadi, wah ini lama banget nih Solana, iklannya Solana lama banget. Contohnya itu, nah ini kan pip ini kan pakai Python ya, Python 3, kemudian import Selenium, nah jadi kayak gini modelnya, yang minggu depan kita coba. Testingnya nanti dalam bentuk, mana sih gambaran lebih cepat ini, driver path seperti ini. Ya, kira-kira seperti inilah nanti ngetesnya, ya gambarannya guys seperti di sini. Jadi kita pakainya Python, misalkan Python ya, Python dengan web drivernya Chrome gitu kan ya, targetnya adalah drivernya adalah di web tersebut. Gitu kan ya. Nah ini salah satu tes web driver untuk di Selenium ya. Oke, nanti silakan eksplorasi lagi dengan kelompok masing-masing. Jadi kita pakainya Spark Lab saja. Apa yang bisa Anda tes case-nya, tes case login tadi ya. Tes case login ya. Kemudian add to chart, kemudian check out ya. Nah, check out ini harus masukin nama dan seterusnya. Terus bisa pakai informasi multi add to chart ya, multi ya. Jadi memasukin beberapa barang ya, memasuki beberapa barang gitu kan, baru dilihat baru check out gitu ya. Atau fungsi setelah di check out shipping misalkan gitu ya. Ya. Nah, nanti dicoba misalkan ini check out misalkan kasih nama A A A kan boleh aja gitu kan ya. Nah, jadi gini nih. Nah, nih finish misalkan. Anda coba sampai dengan finish. Thank you for your order. Nah, sampai muncul. Nah, assertnya nanti assert to, wah ini seleniumnya enggak, karena seleniumnya enggak jalan. Assertnya ini terakhir, ya.
sampai muncul thank you for your order gitu ya. Tuh. Oke. Baik, saya kira kuliah kita cukup ya. Ini kehadirannya saya save dulu, silakan dilihat di layar masing-masing. Lagi saya rekam. Muncul ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, 4K14, 4K14 ya, ada 4K14 ini. Silakan aja yang dari laptop silakan di capture ya. Untuk kehadiran hari ini masing-masing capture sendiri. Ini mulai dari Ahmad Raihan Noviran di Alam dan seterusnya nih ya. Ini saya scroll pelan-pelan ke bawah ya. Ya, 4K16. Oke. Nah, ini Divan ini 4K16 atau 4K14? Divan. Rifan Daulat Mangungsong juga nih 4K14 apa 16? Hadir, Pak. Ini namanya nih, ini 4K14 apa 4K16? K16, Pak. Baik, Pak. 16 ya. Wardah juga nih. Ya. Wardah K16, Pak. 16 ya. Tadi di rename namanya ya yang tadi. Tuh. Udah, Pak, udah saya rename, tapi kayak belum kebaca di Gmail-nya gitu loh, Pak. Oke deh. Sip. Silakan dilihat, ada yang tidak terikut enggak? Ya, saya rasa sudah semuanya terikut. Minggu depan kita sambung lagi pakai Gmeet ya. Kita online lagi Gmeet. Untuk minggu depan tergantung daripada dosen. Saya nggak apa-apa kalau digabung gini-gini juga nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita sepakat aja mau digabung atau mau dipisah. Apa setelah salat Jumat seperti ini? Mana yang 4K14? Boleh digabung, Pak. Gabung aja lagi ya. Iya, boleh. Sip. Ya udah, berarti minggu depan kita sambung di Selenium WebDriver. Ya. Mungkin waktunya agak lebih panjang karena WebDriver ini perlu tambahan Python gitu ya. Python. Kalau untuk Selenium IDE saya rasa sudah cukup ya karena ini sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Ini juga nanti Anda bisa praktekkan untuk skripsi ya atau yang masih sekarang PI, yang PI-nya belum selesai, silakan bikin black box testingnya itu pakai ini aja Selenium IDE. Jadi sudah tidak ngarang-ngarang lagi itunya ya, ngarang-ngarang lagi bikin apa tabel itunya, tabel login atau apa, valid. Jadi enggak valid dan invalid itu dari mana gitu kan, kasusnya apa, buktinya apa, valid tidak valid. Nah, jadi kalau dengan ini kita sudah ada buktinya bahwa tesnya sudah kita tes. Karena kenapa? Ya karena kita pertama menggunakan software tes. Kemudian ada datanya. Ya, ini ada lognya nih loh. Ini yang penting nih. Ya, lognya. Jadi test case yang dibuat itu tidak mengada-ngada lagi dan tidak kebingungan gitu Anda, apalagi yang mau dites masa interface aja gitu kan ya. Sorry bukan interface aja. Masa hanya kalau tes yang pakai kuesioner itu juga itu masuknya user acceptance ya. Ini tapi kalau yang saya maksud ini kita tes interface. Jadi bukan user acceptance. Kalau Anda yang kasih kuesioner itu namanya user acceptance. Gitu. Baik, saya kira sudah cukup kuliah kita hari ini. Ini saya save nanti. Ya, ekspor to CVS saja dulu ya. Di 4K 2004 testing. Oke, sudah saya save. Terima kasih semuanya ya. Saya akhiri kuliah hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di jam setelah sholat Jumat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sore ya semuanya, saya close ini ya Gmeet-nya.